Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Putri Puji Nurmawati, kelas 12 Multimedia 3 SMK Negeri 7 Samarinda. Jadi, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah asal-usul padi di masyarakat Modang. Ditonton sampai habis ya. Dahulu kala, di hulu Sungai Kejin, seorang kepala suku Modang bermimpi untuk mendapatkan benih padi yang baik harus mengorbankan darah seorang gadis. Lalu darah tersebut dicampurkan dengan benih-benih padi agar memiliki jiwa dan roh. Mimpi itu diberikan oleh Dewa Dwing Tebung Lenget, penguasa alam yang memberikan petunjuk kepada manusia di saat bumi sedang menghadapi masalah. Dewa Dwing Tebung Lenget mendapatkan perintah dari Tuhan pencipta alam yang dikenal dengan sebutan Pok Jekyang. Mereka memerintahkan manusia untuk membuat upacara buang sial. Dalam tradisi Modang, upacara ini disebut dengan Pen Hoa. Upacara ini bertujuan untuk bersih diri dan kampung dari kutukan dewa-dewi yang dapat mengancam kehidupan warga. Selama 5 tahun, komunitas Dayak Modang tidak dapat memproduksi pangan dengan baik. Setiap menanam padi, selalu tumbuh ilalang. Pisang berubah menjadi pisang hutan, tebu berubah menjadi rumput gajah. Warga yang tidak dapat memproduksi padi ladang terpaksa mengkonsumsi sagu dan gula aren untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari mereka. Melihat kejadian aneh ini, kepala komunitas Modang, Wang Bitketung, memutuskan untuk mengadakan upacara Pen Hoa. Sang kepala suku Modang merelakan dirinya untuk di Pen Hoa dan meminta warga untuk meminta 15 ruas bambu yang panjangnya sekitar 4 meter. Lalu ia naik dan diikat pada bambu tersebut, diputar ke kiri 7 kali dan diputar ke kanan 8 kali. Setiap kali putaran, ia ditenggelamkan ke dalam air beberapa saat. Setelah Pen Hoa, upacara selanjutnya adalah persiapan menanam benih padi yang disebut sebagai Ngut Plai atau memanggil roh Dewi Padi. Syaratnya adalah benih harus dicampurkan dengan darah seorang gadis agar benih padi memiliki roh. Kepala suku Dayak Modang harus merelakan putri cantiknya yang bernama Long Liong Liung dibunuh dan akan diambil darahnya untuk dicampurkan dengan benih padi. Tujuan dari upacara ini adalah untuk meminta restu kepada Dewi Padi untuk memberkati padi yang akan mereka tanam, agar warga berhasil menuai padi yang baik. Dewi Padi mengutus 4 delegasi, yaitu 2 orang Dayak Punan dan 2 ekor monyet. Seseorang membawa kayu, babi, madu, dan ikan. Sementara seseorang lainnya membawa benih padi dan ketan. Monyet-monyet membawa bibit sayuran, kunyit, timun, dan lengkuas. Kepala suku Modang bertanya kepada delegasi-delegasi tersebut, "Kalian dari mana?" Delegasi tersebut menjawab, "Kami diutus Dewi Padi untuk membawakan apa yang kalian inginkan." Delegasi tersebut pun membagikan benih dari kayangan kepada semua warga yang hadir pada saat itu. Setelah itu, warga pulang ke rumah mereka masing-masing dan mulai menanam benih dari kayangan itu. Setelah melaksanakan upacara, tanaman warga kembali seperti semula. Padi mereka tumbuh dengan subur. Di ladang kepala suku Modang tumbuh 4 macam padi yang dianggap sebagai penanda kebaikan. Padi yang pertama kali muncul disebut dengan padi Bung Letiak, yang artinya penanda benih yang bagus. Padi yang muncul kedua disebut dengan padi Hewe Guak Gui, atau tangkai buah rotan. Artinya padi ini penanda kualitas hidup akan meningkat. Padi yang muncul ketiga disebut Hewe Nyahyan. Padi ini sebagai penanda usaha akan berhasil. Dan padi yang keempat disebut Plai Tejuk, artinya padi yang paling tinggi. Padi ini sebagai penanda warga akan sehat dan panjang umur. Setelah 4 macam padi tersebut tumbuh matang, warga mencabutnya sampai ke akar-akarnya, kemudian dibawa ke kampung. Lalu warga mengadakan upacara besar-besaran dan pesta selama 7 hari 7 malam dengan menyembelih babi dan ayam. Lalu darahnya dicampur dengan benih padi untuk ditanam pada musim tanam tahun berikutnya. Oke guys, pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa pemimpin yang bertanggung jawab selalu memperhatikan rakyatnya. Walaupun dalam situasi darurat, pemimpin harus rela berkorban untuk menyelamatkan rakyatnya dari kesulitan. Yang kedua, manusia harus menghargai padi dan jangan sampai merusak lahan padi hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat. Karena padi adalah makanan pokok manusia, yang artinya merusak padi sama dengan merusak manusia. Menghormati padi sama dengan menghormati manusia lainnya. Jadi,
Sampai sini aja ya videonya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Thanks for watching.